Hachidaime sama Shikamaru Janega. Ya, Shikamaru Nara nih. Mungkin itulah penyebutan yang tepat buat Hokage baru ke-8 Hinokuni saat ini. Pasti tak pernah terbayangkan dalam pikiran muda Shikamaru ini dia menjabat sebagai orang nomor 1 desa daun tersembunyi. Dia memanglah bukanlah tipe shinobi luar biasa kuat maupun kemampuan ninjutsunya bisa membuat seseorang takjub nih. Tapi inilah Hokage paling rasional dengan tingkat intelijensi yang sangat tinggi. Ia bisa dikatakan masuk dalam Kage jenis seperti Tobirama, Minato, serta Kakashi. Dan apa yang membuat Shikamaru itu layak menjadi pemimpin negara api, teman-teman? Nah, apakah istimewanya Shikamaru ini? Dan apakah Sensei Kishimoto sudah melihat hal besar yang kita mungkin tak bisa lihat dari sosok narasi Shikamaru ini? Nah, kalian berada di video yang tepat nih, karena akan kita kisahkan kenapa Shikamaru itu memang sudah layak dan seharusnya memimpin desa daun ketika kondisi kritis dan seseorang itu harus membuat keputusan di rantai komando yang tepat. Bahkan chapter ini nih, ketika kedatangan Code dan Boruto itu membuat ultimatum. Dengar, setiap orang harus memprioritaskan kode dan tanda cakarannya itu. Dan selain itu, perhatikan pergerakan Boruto serta pada saat yang sama temukan apa tujuannya sekarang. Lalu semua orang bilang serentak nih, siap Tuan Shikamaru. Ya, kita akan bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai alasan kenapa Shikamaru tuh emang harus jadi Hokage ke-8 Hinokuni saat ini. Oke, biar nggak salah percaya silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman, informasi itu memuncak ketika era timeskip Boruto dewasa itu, desa daun tersembunyi itu dipimpin oleh generasi Nara. Bahkan perbincangan debat panas antara Sarada Shikamaru dan Konohamaru sudah menjadi validasinya, karena Konohamaru menyuruh Sarada untuk sopan dengan Hokage ke-8. Ditambah lagi nih, bahwa Shikamaru ini juga sudah menggunakan jubah Hokage dan duduk di kantor tersebut ditemani asistennya Konohamaru. Ini menarik pula kenapa Shikamaru itu mengajak Konohamaru sebagai pendampingnya pribadi untuk mengemban tugas negara tersebut. Ini benar-benar sih bahwa Nara dan juga Sarutobi itu memang relasinya juga kuat banget nih dari masa ke masa. Masalahnya itu adalah kapan Shikamaru ini dilantik dan kenapa ketika Konoha hancur ketika usia Boruto 16 menuju 17-an itu di sana tak ada patung wajah Hokage Shikamaru. Oke, mungkin nih untuk alasan patung Shikamaru itu kenapa belum ada, mungkin aja dia sendiri yang sementara ini berkeinginan untuk tidak langsung dibuatkan simbol wajahnya. Atau mungkin menurut Shikamaru itu terlalu membuang-buang waktu di mana desa itu lagi darurat, malah menyuruh beberapa shinobina mengurusi hal sepele seperti itu. Karena pasti dia akan bilang merepotkan. Nah, itu memang salah satu ciri khas dari Shikamaru. Karena kita tahu nih, pasti dia tak akan seperti Danzo yang juga tidak dibuatkan patung Hokage-nya karena dia sudah mati duluan. Shikamaru ini berbeda pola pikirnya, teman-teman. Mungkin dia juga masih memiliki harapan bahwa Naruto itu masih hidup dan meskipun dikabarkan sudah mati. Pasti ada sedikit keraguan dari orang yang sepemikir seperti Shikamaru. Dan kenapa dia bisa berada di posisi seperti ini? Gini, kita ambil alasan yang paling rasional kenapa Shikamaru itu layak jadi Hokage ke-8 ini dibandingkan Konohamaru yang kurang pengalaman. Meskipun sejauh usia dini nih, Konohamaru itu berkeinginan menjadi Kage seperti kakeknya dan panutannya Nana Daime itu. Nah, kapan Shikamaru dilantik? Ya sudah pasti selepas kegaduhan omnipotens dan kabarnya Boruto sebagai pengkhianat itu kan. Di sana dijelaskan para shinobi Konoha itu benar-benar kaget bahwa Nana Daime dan Hinata itu dibunuh. Bahkan mungkin mereka menganggap bahwa Hinata Naruto itu tak kembali, mungkin dibawa ke dimensi lain dan dimusnahkan di sana. Sementara itu mereka para petinggi desa juga harus cepat-cepat membenahi struktur organisasi desa yang paling tahu menjalankan negaranya, paling tahu mengambil keputusan dan paling dekat dengan generasi ini. Maka opsi terbaiknya ya jelas Shikamaru. Dibandingkan Konohamaru yang masih kurang pengalaman nih, maupun Kakashi yang tidak terlalu dekat dengan generasi ini. Ya bahkan seperti Tsunade sering keluar desa karena masa jabatannya sudah habis. Mungkin mereka para generasi lama seperti Tsunade dan Kakashi itu mempercayakan Shikamaru lah yang paling layak menggantikan posisi itu. Jadi mereka melantiknya karena keadaan darurat. Ini konsepnya jelas berbeda dengan era Hiruzen dahulu yang kembali naik. Jika ingin mengambil contoh Kakashi dan Tsunade di antara keduanya kembali memimpin. Di era Hiruzen Sarutobi, di saat terdesak itu Tsunade Jiraiya tidak ingin menjadi Kage awalnya. Sementara Hiruzen sendiri tahu jika bisa jatuh ke tangan Danzo Shimura dan Anbuakar itu, maka pemerintahan akan memiliki jalan yang berbeda dan sisi gelap pasti akan banyak muncul. Nah, jelas Sarutobi tak ingin Hinokuni seperti itu. Maka opsi terbaiknya itu adalah ia menjabat kembali hingga mendapatkan Kage pengganti. Lalu setelah insiden Orochimaru ia mati dan Jiraiya memaksa Tsunade memimpin. Ya jelas ini beda generasi kan ya, dimana di desa ini tak memiliki dua sisi struktur pemerintahan seperti Anbuakar, cahaya dan juga bayangan.
Maka orang yang seperti Kakashi maupun Tsunade pasti merasa akan aman-aman aja jika Shikamaru lah yang memimpin. Nah, jika kita melihat ke belakang pun, Shikamaru kenapa bisa dibilang layak? Dia itu Jonin kepercayaan Tsunade Senju loh. Nah, asli dari ayahnya yang menjabat sebagai kepala Jonin dan ninja jenis andalan Hiruzen dan Tsunade. Selepas Sukaku itu tidak ada nih, Tsunade sedang mempercayakan Shikamaru di misi-misi sulitnya nih, dan memimpin bahkan nih orang yang menjadi asisten dari Kakashi kala itu. Bayangkan dua orang jenis bekerja sama dalam membangun desa nih. Itu semua Shikamaru lakukan untuk membantu Naruto yang bodoh itu untuk bisa memimpin desa di selanjutnya. Kalau kita mikir lagi rasional aja ya teman-teman, secara struktural, organisasi dan sistem pemerintahan tak ada yang lebih paham selain Shikamaru di generasinya. Bahkan untuk Nanadeime sendiri nih, 3 generasi telah Shikamaru lalui, dan di saat krusial seperti ini jelas Shikamaru yang wajib menjadi penggantinya kan. Hal yang menjadi validasi tambahan kenapa Shikamaru itu layak adalah sejak kecil Shikamaru tidak mempermasalahkan Naruto Jinchuriki atau monster berekor. Ia bahkan bertanya-tanya kepada ayahnya kenapa semua orang harus menjauhi Naruto nih saat itu, dan Shikamaru tidak pernah menjauh darinya. Bersama Choji serta Kiba, 4 orang itu adalah kelompok genin yang sering bermasalah. Bahkan Iruka sangat jengkel kepada keempat bocah ini. Namun untuk Shikamaru sebenarnya ia hanya bosan dengan rutinitas di kelasnya. Dan kelak mereka baru tahu nih, dialah Shikamaru yang memiliki IQ sangatlah tinggi. Shikamaru dan Naruto sudah berteman sejak kecil nih, bahkan sebelum ia memiliki seorang bernama Uchiha Sasuke. Nah, selain itu sebagai kandidat Kage dia begitu disegani, dan sejak usia remaja dialah pemimpin di generasinya. Dengan hadirnya ia sebagai pemimpin dari para generasinya, Shikamaru itu lebih dekat dengan Naruto sendiri teman-teman, dan mengetahui karakter bocah ini tak sabaran seperti itu. Bahkan orang seterang Shikamaru sering direpotkan dengan Naruto nih. Nah, Shikamaru merasa jika berada di dekatnya semua masalahnya bisa dilupakan. Nah, selalu ingin bersamanya nih. Ia juga menganggap ada perasaan lain sebagai sahabat jika bersama dengan Nanadeime. Ia bukanlah orang yang pilih-pilih teman, namun hanya beberapa yang ia anggap berarti dalam hidupnya. Dan harus ingat nih bahwa Shikamaru itu adalah shinobi yang seangkatan Naruto, selalu berani menasihati seseorang, menentang bahkan adu mulut dengan para petinggi lain. Jadi kalian pikir dibandingkan milih orang lain, mungkin Tsunade dan Kakashi itu langsung sepakat jika desa itu dijalankan oleh Shikamaru Nara. Mereka berdua sebagai penasihatnya. Nah, gambaran dari kepanikan akan seperti itu nih. Tetapi desa akan punya caranya sendiri untuk tumbuh sekali lagi seperti tekad api mereka. Yang jadi menarik itu adalah ketika fase time skip dimulai, normalnya Konoha sendiri akan banyak berbenah itu, karena di desa tersebut masih menyisakan 3 orang asing untuk mereka, Eida, Daimon, serta Amado. Nah, apakah yang akan mereka perbuat pada ketiganya nanti? Karena nih harapan para petinggi Konoha itu untuk sadar bahwa mereka sedang dimanipulasi pikiran itu ada loh, karena mereka masih punya Sarada dan juga Sumire. Keduanya tak terpengaruh sama sekali dengan teknik Eida itu. Dan sekali lagi teman-teman, hebatnya dari insting Shikamaru, dia telah membuat kewaspadaan dan meninggalkan pesan urgent nih kepada Sarada serta Sumire. Dan ada hal unik pula nih dari pernyataan Sensei Kishimoto dalam kisah Naruto Shippuden kala itu. Dia menyukai 2 karakter buatannya. Pertama Uchiha Sasuke, kedua adalah Shikamaru Nara. Bahkan dalam tanya jawab, Sensei sempat menyatakan seperti ini: andai kata dia wanita, orang yang akan diajak kencan tak lain adalah Shikamaru. Ya mungkin itu sebagai indikasi dan clue penting nih, karena dibandingkan semua rekannya, Shikamaru itu paling tenang dan bisa mengontrol keadaan. Emotional intelligence itu sangat-sangat tinggi teman-teman. Seperti yang sempat kita singgung tadi, hal yang paling istimewa dari Shikamaru itu adalah intelijensi dan juga ketenangannya kan. Ketenangan dalam berpikir itu menjadi daya tarik tersendiri di saat-saat terdesak untuk mengkomandoi sesuatu. Nah, karisma seperti itu wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Kecerdasan intelijensinya ditunjukkan ketika menghadapi Akatsuki Hidan kan, yang notabene dibilang sangat abadi kala itu. Dan kecerdasan pikiran dan strategi itu Shikamaru tuh bisa loh mengalahkannya. Dan jika di realita kehidupan nyata, Shikamaru itu adalah pria yang akan kita pilih juga menjabat sebagai pangkat tertinggi kan, karena dia bisa memikirkan sesuatu yang kita sendiri sulit untuk memikirkan langkah dan strategi ke depan. Jadi point of view dari view helikopter itu sudah mungkin dilihat oleh Shikamaru, yang mungkin tak dilihat oleh kita. Nah, dalam dunia ninja yang penuh dengan kekuatan dan keterampilan yang luar biasa itu, klan Nara telah mendapatkan reputasi sebagai klan yang sangat cerdas dan juga strategis. Mereka dikenal sebagai klan yang memiliki keahlian unik dalam mengendalikan bayangan dan juga menjalankan strategi yang sangat rumit. Nah, strategi serta keputusan darurat Shikamaru kemarin ketika kedatangan Ko dan Boruto itu seperti ini sudah dijalankan. Dia mengeluarkan ultimatumnya. Dengar, setiap orang harus memprioritaskan Ko dan tanda cakarannya itu. Dan selain itu, perhatikan pergerakan Boruto serta pada saat yang sama temukan apa tujuannya sekarang. Dan tahu nggak apa jawaban dari semua orang itu? Ya, siap Tuan Shikamaru-san. Nah, semuanya mengatakan hal seperti itu. Lalu gimana nih menurut kalian? Apakah menurut kalian Shikamaru masih dibilang gak layak dengan semua data dan validasi itu tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, oke?
So itulah tadi pembahasan kita mengenai alasan pasti kenapa si Kamaru memang harus jadi Kage ke-8 nih di desa daun tersembunyi itu. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.